Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Perhal. Kali ini kita akan membahas mengenai penyebab lahirnya Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755. Perjanjian ini membagi kerajaan Mataram Islam menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Perjanjian Giyanti adalah kesepakatan antara VOC Belanda, pihak Mataram yang diwakili oleh Sunan Pakubuwono III dan pihak pemberontak dari kelompok Pangeran Mangkubumi. Kesepakatan ini dibuat untuk mencari solusi bagi salah satu kerusuhan yang terus terjadi di Mataram. Dengan ditekennya Perjanjian Giyanti ini, secara de facto dan de jure menandai pemudarnya Kerajaan Mataram. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini, yaitu di Desa Giyanti. Sekarang tempat itu berlokasi di Duku Kerten, Desa Jantiharjo di Tenggara Kota Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua. Wilayah di sebelah timur Kali Opak, melintas daerah Prambanan sekarang, dikuasai oleh pewaris tahta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwono III, dan tetap berkedudukan di Surakarta. Sementara wilayah di sebelah barat, daerah Mataram yang asli diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan. Kita flashback dulu melihat Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam memiliki pengaruh yang sangat signifikan di Jawa. Hampir semua wilayah Jawa bagian tengah dan timur tunduk di bawah kekuasaan Mataram, kecuali Blambangan. Walau Mataram yang tidak berhasil menaklukkan Blambangan, namun Kerajaan Mataram Islam pada masa keemasannya pernah menyatukan seluruh tanah Jawa dan sekitarnya, termasuk Madura. Ketika VOC Belanda mulai menginvasi Nusantara, tepatnya Jawa Barat, Raja-Raja Mataram Islam juga melawan dan memerangi VOC yang berpusat di Batavia. VOC masuk ke Batavia pada tahun 1619 setelah berhasil merebut wilayah Jayakarta dari Kesultanan Banten. Jayakarta merupakan wilayah di bagian barat Pulau Jawa yang belum ditaklukkan oleh Kerajaan Mataram Islam. Mataram yang sempat menentang keras pendudukan VOC, akhirnya harus menerima bantuan VOC pada masa-masa akhir menjelang keruntuhannya. Terpecahnya Kerajaan Mataram menjadi dua, tidak lepas dari peran serta VOC. VOC adalah pihak yang paling diuntungkan dengan runtuhnya Mataram tersebut. Dalam hal ini, VOC menetapkan Perjanjian Giyanti dalam upaya untuk memecah Kerajaan Mataram Islam menjadi dua. Upaya VOC untuk melemahkan Kerajaan Mataram Islam dilakukan dengan politik divide et impera alias memecah belah. Sekitar tahun 1745, terjadilah pemberontakan di Kerajaan Mataram yang dilakukan oleh Mas Said dan Martopuro. Pakubuwono II menjanjikan akan memberikan daerah Sukawati bagi yang mampu menumpas pemberontakan tersebut. Kemudian Pangeran Mangkubumi bersedia memadamkan pemberontakan itu. Pangeran Mangkubumi adalah putra Prabu Amangkurat IV dengan permaisuri yang kedua atau Ratu Tejawati, sedangkan penguasa Mataram waktu itu adalah putra Amangkurat IV dari permaisuri yang pertama, yaitu Ratu Kencana yang setelah naik tahta bergelar Pakubuwono II. Setelah Pangeran Mangkubumi menjalankan tugasnya, ternyata Pakubuwono II mengingkari janjinya. Akibatnya, Pangeran Mangkubumi bersama Mas Said berbalik melawan Pakubuwono II. Perselisihan ini berlangsung bertahun-tahun hingga Pakubuwono II wafat karena sakit keras. Pakubuwono wafat pada 20 Desember 1749. Sebelum wafat, sang raja telah mengadakan perjanjian dengan VOC bahwa Kerajaan Mataram dititipkan kepada VOC untuk mengatur warisan kepada anak keturunan raja agar tidak terjadi perselisihan. Dengan adanya hal ini, seolah kekuasaan Mataram kini berada di tangan VOC, meski putra mahkota telah dinobatkan sebagai raja dengan gelar Pakubuwono III. Pada tahun 1755, VOC menyadari betapa sukarnya mematahkan perlawanan Mangkubumi dan Mas Said. Biaya untuk memerangi pemberontakan tersebut juga sangat besar. Untuk mengatasi pemberontakan Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi, VOC kemudian menyusun siasat adu domba kedua tokoh tersebut. VOC mengirimkan utusan khusus untuk menghasut Raden Mas Said agar berhati-hati terhadap Pangeran Mangkubumi yang bisa mengkhianatinya. Politik adu domba yang dilancarkan VOC membuahkan hasil. 1752 terjadilah perselisihan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh VOC untuk berunding dengan Mangkubumi.
VOC membujuk Mangkubumi dengan menjanjikan setengah wilayah kekuasaan Mataram yang dipegang Pakubuwono III. Pada tanggal 22 sampai 23 September 1754, VOC mengadakan perundingan dengan mengundang Pakubuwono III dan Pangeran Mangkubumi untuk membahas pembagian wilayah kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan kerjasama VOC dengan Kesultanan. Perundingan tersebut menghasilkan sebuah perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang isinya antara lain bahwa Pangeran Mangkubumi akan diberi sebagian daerah Mataram dan bahwa bangsawan tersebut diakui sebagai raja di Yogyakarta dengan bergelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Dan berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi menjadi dua. Wilayah di sebelah timur Kali Opak dikuasai oleh pewaris tahta Mataram, yaitu Sunan Pakubuwono III dan tetap berkedudukan di Surakarta. Sementara wilayah di sebelah barat, daerah Mataram yang asli diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi, sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono I yang berkedudukan di Yogyakarta. Di dalamnya juga terdapat klausul bahwa pihak VOC dapat menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jika diperlukan. Proses sebelum lahirnya Perjanjian Giyanti juga berjalan alot. 10 September 1754, N. Harting, Gubernur VOC untuk Jawa Utara, berangkat dari Semarang untuk menemui Pangeran Mangkubumi. Pertemuan dengan Pangeran Mangkubumi sendiri baru terjadi pada tanggal 22 September 1754. Pada hari berikutnya, diadakan perundingan yang tertutup dan hanya dihadiri oleh sedikit orang. Pangeran Mangkubumi didampingi oleh Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Ronggo, Harting didampingi Breton, Kapten Downkel, dan Sekretaris Hawkins. Yang menjadi juru bahasa adalah Pendeta Bastani. Pembicaraan pertama mengenai pembagian Mataram berjalan seret. Masih ada kecurigaan di antara mereka. Akhirnya setelah bersumpah untuk tidak saling melanggar janji, maka pembicaraan menjadi lancar. Kembali Gubernur VOC mengusulkan agar Mangkubumi jangan menggunakan gelar Sunan dan menentukan daerah mana saja yang akan dikuasai. Mangkubumi berkeberatan melepas gelar Sunan karena sejak 5 tahun lalu diakui rakyat sebagai Sunan. Perundingan terpaksa dihentikan dan diteruskan keesokan harinya pada tanggal 23 September 1754. Akhirnya tercapai nota kesepahaman bahwa Pangeran Mangkubumi akan memakai gelar Sultan dan mendapatkan setengah kerajaan. Sementara itu, daerah pantai utara Jawa atau sering disebut daerah pesisiran yang telah diserahkan pada VOC tetap dikuasai VOC dan ganti rugi atas penguasaan Pantura Jawa oleh VOC akan diberikan setengah bagiannya pada Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi juga memperoleh setengah dari pusaka-pusaka istana. Nota kesepahaman tersebut kemudian disampaikan pada Pakubuwono III. Pada 4 November tahun 1754, Pakubuwono III menyampaikan surat pada Gubernur Jenderal VOC Mosel atas persetujuannya dari hasil perundingan Harting dan Mangkubumi. Berdasarkan perundingan 22 dan 23 September 1754 dan surat persetujuan Pakubuwono III, maka pada tanggal 13 Februari 1755 ditandatangani Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti hanya melibatkan Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono III, padahal yang memberontak adalah Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Artinya, Raden Mas Said belum mendapatkan apa-apa dari hasil Perjanjian Giyanti itu. Tentu Raden Mas Said tak tinggal diam. Ia terus memberontak melawan VOC, Pakubuwono III, dan Sultan Hamengkubuwono I. VOC kesulitan menumpas pasukan Raden Mas Said itu. Akhirnya VOC mengajukan jalan damai pada Raden Mas Said dengan mengusulkan Perjanjian Salatiga. Pihak terlibat dalam Perjanjian Salatiga adalah VOC, Raja Kasunanan Surakarta Pakubuwono III, Raja Kesultanan Yogyakarta Hamengkubuwono I, dan Raden Mas Said. Pada tanggal 17 Maret 1757, perjanjian tersebut ditandatangani di Gedung Pakuwon di Jalan Brigjen Sudiarto nomor 1 Salatiga, Jawa Tengah. Tempat tersebut merupakan wilayah netral yang terletak di tengah-tengah antara ketiga pihak Mataram dan VOC. Lewat perjanjian Salatiga, Raden Mas Said menyatakan kesetiaannya pada Raja Kasunanan Surakarta dan VOC. Melalui perjanjian Salatiga, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa kemudian dinobatkan menjadi Adipati Mangkunegaran pertama yang wilayah kekuasaannya disebut Mangkunegaran.
Pakubuwono III memberikan tanah sebanyak 4.000 cacah dengan wilayah meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, dan Ngawen, Yogyakarta. Namun dari pihak Hamengkubuwono I tidak memberikan wilayahnya kepada Raden Mas Said. Perjanjian Salatiga dapat meredam konflik internal Kerajaan Mataram. Akan tetapi, perjanjian tersebut membuat Kerajaan Mataram pecah menjadi 3 kekuasaan, masing-masing kekuasaan yang dipimpin oleh Hamengkubuwono I, Pakubuwono III, dan Mangkunegaran I. Siapa yang paling diuntungkan dengan lahirnya Perjanjian Giyanti dan Perjanjian Salatiga? Jawabnya adalah VOC. VOC memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi raja di Yogyakarta dan Surakarta. Selain itu, VOC juga menguasai hak monopoli dari ekspor dan impor beras barang-barang manufaktur. Kerajaan Mataram saat itu adalah kerajaan penghasil beras dan kayu yang diminati oleh Belanda. Kekuasaan Mataram kian lama kian kecil sehingga VOC dapat menguasai perdagangan serta bebas melakukan monopoli perdagangan. Teman-teman, episode mendatang kita akan membahas topik lain. Jika kawan-kawan menginginkan saya membahas sebuah topik tertentu, silakan hubungi kami melalui email misteri.perhal@gmail.com atau menulis pesan di Facebook atau Instagram yang alamatnya ada di kolom deskripsi. Atau cukup menulis di kolom komentar yang ada di bawah ini, nanti saya akan menghubungi kawan-kawan. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Perhal, karena episode mendatang saya akan membawakan cerita atau sejarah yang lebih seru, yang mungkin kawan-kawan belum mengetahuinya. Sampai jumpa.